warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Solihah. Terus kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi. Nah, aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Mbak Ani. Jadi Mbak Ani ini itu program director di acara Siraman Kolbu. Ya, itu, ini itu. Ya. Salah satu. Program Salah satu. Kalau ada yang cowoknya ada namanya Pak J. Gitu ya Pak ya? Haji J. Pak Haji J. Haji J itu hidupnya kayaknya kesulitan mulu. Kapan-kapan Pak kita ajak ngobrol. Oh iya betul, tentang masalah rumah tangga. Jagoannya adalah Haji Zainuddin. Paham semua ya. Hah? Paham. Karena itu kan kadang-kadang muncul di Siraman Kolbu, saya bilang Haji J gitu, itu sebenarnya gitu. Iya. Iya. Kita jadi tamu nanti Oh, kita insya Allah. Oke, hari ini banyak banget alhamdulillah ya yang kemarin kita sempat ngobrol ya Pak. Terus banyak yang komen, boleh dong kali-kali kita ngobrolin soal wanita gitu ya Pak. Kayak kita hari ini kita lagi pengen ngobrolin satu hal yang memang kebiasaan perempuan nih Pak. Mungkin orang pikir ini kenapa ya gitu. Sebenarnya udah biasa sih. Kenapa pada saat menstruasi itu sering banget perempuan tuh ngalamin yang namanya sakit. Padahal sebenarnya kalau misalnya hari-hari nggak ada apa-apa. Ini nggak sih Mbak? Hari biasa kita biasa gitu melakukan aktivitas, tapi pada saat menstruasi datang, cuma langsung perutnya sakit, kram apa segala macam. Sampai pingsan. Ya, bahkan itu yang dari mulai SMP apa SMA bahkan sampai orang yang sudah menikah sekalipun juga ada yang seperti itu. Itu biasanya kenapa Pak? Iya, insya Allah itu kan menstruasi itu kan menandakan bahwa persiapan sel telurnya itu matang ya. Persiapan sel telur matang itu dari Allah Ta'ala. Nah, persiapan sel telur matang itu kan ada persiapan untuk dibuai oleh sperma sebenarnya. Nah, kalau ada seorang wanita yang dalam menstruasi itu sakit atau sebelum menstruasi sakit ya, 1 hari atau 2 hari, 3 hari, ya 2 hari, 1 hari 2 hari lah biasanya sakit. Biasanya dia terus merasa bahwa saya mau mens nih, jadi udah kerasa duluan. Itu kan tanda dari Allah Ta'ala. Menstruasi itu berhubungan dengan peranakan, berhubungan dengan sel telur, bahwa peranakan dia itu siap. Secara harfiah itu siap. Nah, kalau berhubungan dengan peranakan ini, si cewek ini tetap akan berhubungan dengan ayah dan ibunya, karena cewek ini ada di dunia ini selain izin Allah, yaitu ada ayah dan ibunya. Kalau saya ceritakan gambaran ayah biasanya ada di rahim, gambaran ibu insya Allah ada di sel telurnya, di ovarium lah, bukan sel telur ya, maksud saya ovarium, jadi pabriknya. 2 gambaran ini akan terus menerus, makanya sel telur ditaruh di sana, kemudian anaknya digedein di rahim. Jadi sifat laki-laki itu ngayomi. Rahim itu dibikin oleh Allah Ta'ala sangat kuat. Nah, ini harus diyakini, siapapun orang Islam harus paham. Rahim ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sangat kuat untuk mengunci si adik janin nih, si adik nih. Jadi itu tetap nanti akan berhubungan. Kalau ada orang keguguran, nah disitulah dia pasti akan berhubungan dengan peranakan tentang si janin. Janin ini ada karena siapa? Semuanya karena Allah ya. Tapi ini secara ilmu itu ya karena ada suami. Jadi dia tetap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Ini yang berhubungan dengan suami. Nah, kenapa di luar itu selain suami ada ayah, di mana rahim yang menyimpan janin, yang melindungi dia dulu. Selain ada ayah, dari janin itu terjadi kenapa? Karena ada sel telur yang dibuai. Nah, sel telur itulah tanda bahwa ovarium atau sel telur ini ibu. Berarti kalau anaknya yang di kandungan itu keguguran, berarti dia ada salah di 3 titik ini. Suami, ayah, atau ibu. Ini selama ini belum pernah terbuka, belum pernah. Kalau keguguran capek.
Iya, biasanya sih gitu ya. Iya, ya itu istilahnya. Kalau saya mau menceritakan tentang yang paling gampang aja, itu binatang di Afrika itu wildebeest, kijang, zebra, itu kan lari terus. Kuat ya. Enggak, brojol sih. Ibu yang bekerja di pasar. Pasar itu hamil ya enggak apa-apa. Nah itulah kekuasaan Allah bersama Allah Ta'ala ceritakan langsung di dalam Quran bahwa rahim itu sebenarnya sangat kuat, sangat kokoh ceritanya. Nah ini harus diketahui, berarti kalau keguguran berarti ada yang tidak beres, entah ibunya entah ayahnya, seperti itu. Nah kondisi inilah yang menjadikan gambaran kenapa si adik yang mulai mens dia sakit perut, sakit kejang, pingsan dan sebagainya, atau sakit melilit-lilit, ini dari situ. Berarti kalau seorang wanita menstruasinya itu sakit, menstruasinya itu melilit bahkan sampai pingsan, berarti dia ada kecenderungan emosi marah terhadap salah satu atau kedua orang tua. Jadi siapapun orang yang melilit kalau menstruasi bahkan pingsan itu tergantung emosinya. Kalau dia hanya melilit emosinya sekian, kalau pingsan berarti dia emosinya kencang. Besar sekali. Sangat besar sekali. Dan itu nanti tetap akan berhubungan. Kalau dia sampai ada kejengkelan disimpan terus-terus dengan salah satu orang tuanya, itu itu bisa menjadikan dia susah punya anak. Oh, jadi nyambungnya ke situ ya? Nyambung semuanya. Allah itu maha pandai. Cuma di sini kali ya saya juga dititipin sedikit pengetahuan aja yang saya amati dari seorang wanita, dari remaja, kemudian menikah, kemudian ada janin, kemudian ada yang keguguran, ada yang kuat, ada yang jadi, ada yang cacat. Itu saya mengamati, insya Allah atas izin Allah. Berarti, Ya. maaf nih, itu berarti kan itu sambung nyambung tuh Pak, dari akar Iya. dari zaman kita masih muda, terus dari itu pada saat akhirnya kita menikah, Iya. terus dari itu kita mau punya anak. Makanya kadang-kadang orang suka mikirin gini, kok aku susah banget ya, Iya. udah berapa tahun gitu kok aku belum punya anak. Berarti kita harus berintrospeksi lagi balik ke belakang. Iya, iya, memang seperti itu. Kan kadang-kadang ada juga nih teman-teman nih ya, dia sudah bayi tabung, jadi nih, Iya. embrio itu jadi, dipasangkan di rahim, nggak jadi. Iya. Nah, berarti kalau dipasangkan di rahim nggak jadi, berarti si ibu ini relatif dengan ayahnya itu bentrok, Oh. gitu, bentrok, gitu. Jadi nggak jadi, selalu lepas. Nah itu biasanya ada sih salah satu artis saya pernah ketemu, istri artis ketemu di satu frame. Kalau Mbak Devi tahu deh pasti, tapi saya nggak mau ngomong. Suatu ketika dia ingin punya anak, dia dengan dia hanya punya sel telur karena saluran sel telurnya sudah diambil. Iya. Jadi dia harus bayi tabung. Dia pernah bayi tabung gagal. Saya di TV itu saya ngomong sama beliau, rasa sayangmu sama suamimu kurang karena kamu terlalu sibuk. Suaminya ngomong iya. Iya. Jadi pada waktu iya cuek. Nah itulah salah satu cara Allah meng-KB seseorang itu begitu, meng-KB. Jadi apa dia belum punya anak dulu? Enggak, meng-KB itu berarti ada faktor dia sudah punya anak, nanti dia ada pembatas. Nah pembatas itu begini. Kalau dia sudah punya anak ini rasa sayangnya muncul, sayang itu kan melindungi. Nah kalau masih muda kan ada nafsu nih. Nah nafsunya biasanya kalau udah usia tua kan males. Nah itu meng-KB. Jadi otomatis si rahimnya ini khusus untuk persentase umur tertentu dia nggak mau menerima sperma itu. Oh gitu. Jadi itu cara Allah itu betul-betul maha besar. Bisa seperti itu juga Pak? Lah saya bisa cerita itu karena saya mengamati. Saya mengamati di situ karena hanya cuma rasa sayang aja yang muncul, hanya melindungi, tidak ada rasa nafsu, tidak ini kepingin punya anak, nggak ada. Jadi nggak adanya itu menjadi seperti setengah sumpah nggak ingin punya anak. Flat aja. Sudah flat aja di situ,
gitu loh. Dan itu cara-cara Allah itu seperti itu. Makanya sebagian dari saudara-saudara kita yang agak-agak agak-agak keras dikit ngomongnya, nggak boleh pakai alat kafir gitu ya. Salah satunya cuma beliau nggak paham gimana Allah itu caranya mengkafir itu ya begitu sebenarnya. Gitu. Jadi betul-betul inilah kekuasaan Allah. Ilmu yang Ustaz baru tahu. Ya nggak apa-apa, makanya di sini saya ceritakan ya, biar di orang-orang saudara kita yang melihat acara di YouTube kita atau di Siraman Kolbu itu paham gitu loh, bahwa ada ilmu Allah yang selama ini belum pernah terbuka. Dari sisi akhlak, memang dari sisi akhlak belum pernah terbuka. Kita kan selalu kalau haid nggak lancar, haid sakit, oh ini karena hormonal, karena ini enggak kembali ke akhlak Iya, ya kan. Iya, Kan tidak bisa disalahin. Iya. Siapa sih yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu memahami tubuh manusia? Kan enggak, belum ada. Iya. Kalaupun ada ya paling di Siraman Kolbu lah saya ceritain seperti ini. Makanya kalau haid tidak lancar itu nanti bergantung semuanya. Iya. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya gimana? Nah kalau memang dia masih remaja, minta maaf lah. Dia pasti ingat kok. Kamu sering jengkel sama siapa di antara ayah dan ibu? Saya sering jengkel sama orang ayah. Gitu. Berarti sakitnya biasanya di daerah rahim. Kalau sama ibu sakitnya agak mirip gitu. Oh iya benar Pak. Iya enggak mesti ini. Coba cerita ini pengalaman ya. Kita agak ini bukan gimmick ya. Alhamdulillah sebenarnya kalau aku sakit alhamdulillah enggak ya Mbak. Maksudnya aku belum pernah mengalami sakit sampai wah gimana banget. Tapi aku pernah menemukan teman-temanku tuh yang kadang-kadang oh gila sakit banget. Jadi suka pegang ya gitu tuh karena kalau saat dia sakit di sini ya dia akan pegang di sini ya di bawah sini kan Mbak. Di rahim. Iya, makanan ya pasti Iya, pasti dia akan gitu pegang ya. sini. Makanya kadang orang suka mikir gini, itu sakit ya, lagi apa lagi dapat gitu. Jangan-jangan ini nih apa namanya usus buntu, jangan-jangan kadang-kadang orang suka ngira-ngira itu. Ternyata bedanya ada ya Pak ya. Beda. Kalau dia sakit sebelah kiri atau kanan, nah itu dengan ibu atau dengan ibu khususnya ibu, karena di tempat ovarium itu kan nggak di tengah, nggak di kiri sama kanan. Jadi dengan ibu. Kalau dia di kiri berarti cenderung dia yang emosi duluan dengan ibunya. Kalau dia di kanan, insya Allah dia ada unsur baiknya, dia ada unsur benarnya, tapi dia tetap marah sama keras, aku marah sama ibunya. Itu bisa sebenarnya. Nah nanti udah ketemu itu, dia diajak ngomong pasti dia punya memori. Ya saya begitu sama mama saya, minta maaf lah. Masa saya yang bener suruh minta maaf? Nah itu saya karena gitu kan merasa, saya nggak salah kok, saya bener aja gitu, mama aja yang emosi. Ya Sakit juga itu ya. Ya sakit dong, dia memang dia merasa tidak salah, itu pun ego. Kalau seorang yang baik, seorang muslim yang baik itu paham kok sebenarnya, oh berarti saya diajarkan untuk lebih menghormat pada orang tua. Tapi kalau saya nggak salah, masa suruh minta maaf, itu berarti ada ego, ada merasa benar. Nah itu tetap nggak bisa, dia tetap akan sakit seperti itu. Nah inilah yang selama ini teman-teman para wanita, mbak-mbak, ibu-ibu muda atau orang ini, titik itulah sebenarnya sakitnya. Oh gitu. Jadi apakah itu bisa jadi kanker? Kalau hanya cuma jengkelnya, tergantung ya, jengkelnya itu tergantung grade-nya aja sih. Oke. Maaf Mbak, kita nyambung lagi. Kalau misalnya dengan Mbak bilang kita sempat bilang kanker, berarti grade seseorang itu terkena kanker, berarti amarahnya itu sudah di level. Sudah levelnya level menengah ke atas. Oh. Cuma bedanya kalau dia marah dengan orang tua sama marah dengan suami beda. Bedanya nanti di tempat umur. Jadi relatif kalau kanker itu di bawah umur 45, rata-rata dia marahnya sama orang tua. Kalau dia itu marah dengan suami sehingga terkena kanker, dia bisa hampir setiap hari marah sama suami, itu bisa. Jadi persentasenya kecil, jadi jarang di umur di bawah 45 tahun itu kena kanker, dimana kalau ditelusuri itu dari suami jarang. Walaupun ada tapi persentasenya kecil. Ya seperti itu. Rata-rata dengan orang tua. Kalau dengan orang tua di bawah umur 45 tahun kena kanker, biasanya nggak tertolong.
Oh gitu. Ya, karena pasti nggak tertolong. Wah. Kalau dia masih kelihatan tertolong, dia masih menyimpan kanker di situ. Dia masih menyimpan kanker. Jadi obat itu hanya sarana aja untuk kanker itu sementara tidak bergerak. Tapi tetap itu nanti tidak akan tertolong. Tapi kuncinya minta maaf. Nah, Ini sahabat-sahabat sama-sama soalnya semua ya. harus tonton ini. Iya, karena memang harus Ini ilmu banget. harus kita introspeksi diri banget terutama Introspeksi dan kita kabarkan ke semuanya. Iya. Ya, insya Allah seperti itulah. karena banyak terjadi banget Ustaz. Memang. Sehari-hari. Karena kita itu tidak paham bahwa jengkel dengan orang tua itu dianggap biasa. Iya, Ustaz. Padahal kalau secara Islam nggak boleh, emang nggak boleh dilarang. Meskipun nggak dilontarkan ya Ustaz, cuma Di sini ya sama, di sini itu kan tetap marah namanya. Astagfirullahaladzim. Tetap marah, tetap marah. kadang-kadang cuma nutup pintu kenceng dikit itu juga. Sama. Ini benar-benar anaknya nih kayaknya bahaya nih. Kecuali apa ini memang tadi nggak sengaja. Tapi nggak sengaja kok tiap hari. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau menstruasi itu apa namanya? Nggak lancar, Ya sakit, nggak lancar, sakit itu biasanya tetap ada persoalan. Banyak. Banyak sebenarnya itu belum ada yang memasukkan penyakit tentang menstruasi yang sakit tentang ini itu dalam akhlak memang tidak ada selama ini belum. tidak ada. Iya. Nah, insya Allah baru disilakan kalbu sih. Iya. Tapi kalau memang di Surabaya aja tuh dokter ini boleh kita diskusi. Kalau saya langsung gitu, yuk kita diskusi. Iya. Gitu. Diskusi itu gimana maksudnya? Mana yang utama? Maksudnya mana yang cloning, mengcloning, ya gitu. Kalau saya gitu. Siapa yang mengcloning gitu? Kalau saya, ayo. Bukan ngajak berantem, diskusi. Karena kan ada orang yang, oh ini kayak Ustadz Danu nih, oh ini kayak gini, Ustadz Danu kayak profesor di Jepang nih. Gak apa-apa. Yuk kita ngomongin, dia bisanya masalah apa? Kan gitu ya? Iya. Masalah apa dia bisanya? Nah kalau maunya saya, ya insya Allah masalah kehidupan atau masalah penyakit di seluruh tubuh, mudah-mudahan saya atas izin Allah Ta'ala bisa jawab gitu. Mudah-mudahan, ini masih doa loh saya. Karena kan manusia kan tetap ada Ustaz, itu keterbatasan. termasuk kalau kita hamil terus pendarahan itu termasuk. Sama, pendarahan itu sebenarnya ada kejengkelan di 3 titik, suami, ayah atau ibu. 3 titik itu aja sih. Cuma kalau pendarahan itu biasanya jengkelnya kelasnya nggak terlalu tinggi, itu pendarahan. Ya kadang sampai ada yang bed rest itu. Iya, ya. Iya, nah itu biasanya emosinya agak tinggi. Kalau mamanya bed rest, biasanya marahnya dengan suami. Oh. Oh. Tapi kalau dengan orang tua, jebol biasanya. Langsung. Iya, apalagi 2 hari nggak minta maaf, rontok.